masuk. Saya lanjut. Jadi begini. Pakai aturan ya. Aturan kok. Ini dinamika. Dinamika itu tidak bisa dipolisikan. Tahu tidak? Apa ini? Siapa ini? Kenapa? Kenapa? Orang enak bicara kok. Tidak ada masalah. Jangan memotong saya, Pak Boni. Pakai ibu Tidak apa-apa. kesempatan kepada saya. Ya sempat kasih bicara tapi bicara yang benar. Sesuai mekanisme persidangan. Ibu Jangan tidak boleh menyangka. Ibu tidak boleh menyangka. Jangan menyangka. Saya lagi ini Aturannya begitu. Aturan persidangannya begitu. jangan buat kegaduhan ya. Ibu tidak boleh menyangka. Ada memang ya sebentar. Saya menutup pembicaraan Anda. Pimpinan tidak boleh menyangka. Jangan, saya bicara juga. Bapak bicara. Pimpinan mau bicara, pimpinan. Bapak ini sudah stop, yang lain. Ya, saya masih lanjut. Baik ya. Saya mau lagi. Ya satu. Masyarakat untuk saya dari sini. Jangan langsung. Sabar, satu per satu. Bapak ini tadi. Jangan bilang begitu. Masyarakat tak boleh kalau kita pilih untuk saya. Jangan langsung. Saya tidak Satu boleh. per satu karena ini masih bicara sabar. Ini aturan. Ya, coba yang lain tunggu dulu. Saya ini kan belum selesai. Saya tanggapi karena pimpinan menyangka tidak boleh. Etikanya begitu. Sabar satu per satu. Saya tidak menyangka. Jangan fitnah. Bukan Silakan. menyangkal, menyangka. Ibu ini bikin sapu jin setan dulu hidup habis. Di sini tidak ada pakai jin setan, pakai kuanala. Karena diangkat sumpah. Jadi Saya punya. silakan Bapak Ale. Ya, Yang jadi- tuh poin saja supaya memberi kesempatan kepada teman yang lain. Saya pikir tidak apa-apa, Ibu. Ya sudah. Ya, sudah. Itulah dinamikanya, Ibu. Itu Oke. saja bukan dari Terima sekarang. kasih Bapak Ale. Anggota Dewan yang Saya masih bicara. Ya, silakan. Jadi saya sudah lagi berbicara. Ibu kedua. Ibu kedua. Kalian sudah selesai toh? Saya masih ada. Oh ya masalah ya tolong. Kan saya kan disela kan. Bukan ibu punya anggota kan salah saya, tapi kan saya sudah negatif. Saya negatif pembicaraan Anda, Pak. Udah stop. Ya. Ibu tidak kasih saya. Punya hak yang berbeda sama. Begitu, Bu. Bapak Ale sudah cukup kan? Saya masih ada, Bu. Saya masih ada. Kan Oh tadi ya, potong. tolong supaya teman yang lain juga mau Oke, bicara. baik. Tolong. Nanti Ya. setelah ini, Bapak Rey, saya rasa kita stop dulu. Saya kasih dua pimpinan untuk bicara. Dan kita dua pimpinan bicara hasilnya seperti apa kita dengar. Tanyakan kepada forum. Itu kalau persidangan Ini paripurna. paripurna untuk membahas hari ini agenda. Kalau yang lain tidak perlu, sabar. Siapa yang bilang? Saya minta Bapak Rey dulu. Setelah selesai, saya serahkan kepada pimpinan supaya kondisi ini aman. Jangan kita amburadul. Kita anggota dewan yang terhormat. Jadi kita harus paham dengan tata tertib beretika dalam pasal ini. Kita Ya, kasih. terima kasih. Saya minta semua tenang. Kita orang beragama semua dan kita sudah angkat sumpah janji sesuai dengan tata tertib kita. Nomor 2 tahun 2019. Jadi kalau yang lewat dari pagi tidak bisa. Kalian bisa bekerja dia. Silakan Pak Mari. Itu. Lu sudah alasan tidak umpan tadi itu tidak. Pada lanjut. Iya. Kita cuma ngomong. Jadi Ibu Kalau keras sama di daerah. Ibu Ketua, Kita sedang perang di daerah. permasalahan kita di daerah ini, Bu, harusnya diselesaikan sebaik mungkin. Bagaimana sebaik mungkin arif dan bijak? Bagaimana arif dan bijak? Komunikasikanlah antara eksekutif, pimpinan eksekutif dan legislatif. Ibu bukan kemudian buat YouTube. Hak ibu buat YouTube ya, saya tahu. Ya, itu hak ibu. Tetapi saya lihat ini kan ada hal yang tidak betul. Karena itu saya mau yang tidak betul ini jadi baik, jadi betul. Nah karena itu Ibu, kalau seperti begini kita perang di darat, kita perang di udara, kan akhirnya jadi tidak baik. Konsumsi publik juga jadi tidak bagus. Ini kita mau bagaimana mengurus daerah ini seperti begini? Tidak bagus saya lihat, tidak bagus Ibu. Begitu. Jadi saya harapkan Ibu komunikasikan baik dengan Pak Bupati.
ada yang salah, bicara baik-baik. Bapak ada yang salah di sini. Contohnya Ibu ya, satu hal yang saya mau sampaikan. Kalau kemarin ada pengaduan masyarakat datang, harusnya Ibu terima. Dan kemudian Ibu delegasikan kewenangan itu kepada komisi-komisi untuk melakukan rapat dengan pendapat atau rapat kerja memanggil Pak Dr. Agus Amonjobo dan juga yang bersangkutan, siapa itu namanya, Pak ini ya, Pak Kemau ya, fungsikan alat kelengkapan yang ada. Kan itu mekanismenya, itu aturan, itu tatip yang ada begitu. Bukan Ibu dampingi pakai wing DPR, kemudian Ibu muat dia di atas mobil jabatan, kemudian bawalah ke Polres Alor. Ibu ini kuasa hukumnya Pak Lakamau atau siapa? Masalahnya ini jabatan ketua itu ada melekat di Ibu, tapi Ibu ketua itu melekat kami 29 orang. Ibu tahu tidak? 29 orang ini ada melekat di Ibu. Ibu harus tahu, bukan ini mata hati. Saya antar ini bagaimana kira-kira? Ini kan bupati. Iya, kamu coba tapi bupati dia. Saya ini mitra. Saya unsur Kopilda. Berarti saya mesti ngomong dengan beliau. Oh, tapi kalau tugas ini biarlah ini ada komisi-komisi yang berkenan. Bisa saja saya delegasikan itu untuk mereka rapat dengan pendapat. Panggillah Dr. Agus Jawa dan silakan bapak orang tua yang mau itu. Kami harusnya itu mekanisme yang Ibu pakai. Ini saya lihat sepertinya Ibu ada hal yang salah. Saya mau ngomong lebih, tapi saya hanya bilang bahwa ada yang salah. Dan karena itu perbaiki yang salah. Ibu Ketua, bisa tidak Ibu Ketua? Saya minta Ibu jawab dulu. Selesai bicara baru saya jawab. Saya sudah selesai bicara. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih untuk masukan dari Bapak, pikiran dari Bapak Ray. Jadi terima kasih untuk perbaikan. Nanti kami akan lakukan. Masih ada lagi. Nanti kami akan lakukan. Kapan Bu? Nanti Karena saya ini akan berdampak pada persidangan lagi. Iya, kami membahas. Terus masyarakat ini juga pasti akan berdampak. Beres, Om sudah. Baru bicara begini. Mari kita bicara dulu. Ya, Om sudah. Kita semua anggota DPR di sini. Baik, yang saya hormati Ketua DPR. Ibu Ketua saya cukup atau? Ya cukup. Masih ada. Pertanyaan saya belum dijawab Bu. Sesegera mungkin. Dan permasalahan ini nanti rapat antara komisi dan alat kelengkapan DPR. Silakan bertanya pada saya untuk saya menjelaskan yang sebenarnya. Ibu itu harusnya telah orang lakukan pengaduan, Ibu delegasikan, bukan Ibu waktu Ibu dampingi. Kalau Ibu kuasa hukumnya dia. Minta maaf Bapak Ray. Bapak Ray tidak tahu ke kondisi pada waktu itu. Tidak boleh itu, tidak boleh bicara jaga kemitraan. Ibu, jaga kemitraan. Ibu mau berpindah Pak Bupati bagian dari Ya, Ibu. sebentar. Sebentar Bapak Ray, saya sudah cukup. Ibu, ya sudah saya kembalikan Ibu. Terima kasih Bapak Ray. Silakan. Bapak RD silakan. Baik. Yang pertama bahwa kita semua duduk di sini anggota DPR. Rakyat yang pilih kita duduk di lembaga. Alor ini 1958 ini Alor sudah terbentuk. Kabupaten Tetuan. Harga diri di daerah, harga martabat daerah ada di lembaga DPR dan bupati. Kalau pimpinan 2000 seperti ini, yang malu kita. Rakyat dari korban. Kami butuh keharmonisan kedua pimpinan. Itu yang kami. Apa juga? Kami butuh keharmonisan kedua lembaga. Karena yang malu kita, rakyat dari korban. Paripurna 1, paripurna 2. Yang tidak harus antara kedua pimpinan kok. Bagi Bapak Ketua DPR. Kami terima kami seperti ini korban. Apa juga disuruh kami bicara terus. Kami butuh solusi. Itu saja. Jadi rakyat harus solusi. Sampai mana pimpinan? Terima kasih untuk masukan dari Bapak Enes, anggota Dewan yang terhormat. Silakan lagi, masih ada dari teman-teman. Ya. Saya silakan lagi dari Bapak. Sudah selesai anggota yang lain? Masih ada atau tidak? Masih saya, Abdul Ghani pimpinan. Bapak Abdul Ghani, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua, Bapak Bupati dan semua kita yang saya hormati. Jadi agenda kita hari ini adalah penyampaian pemenangan fraksi. Tapi dengan adanya dinamika tadi dimulai dengan
yang diusulkan oleh Pak Martin, anggota DPR yang terhormat, soal kondisi terakhir yang memang betul-betul tidak menyenangkan kita semua, sehingga ada pemikiran bahwa sebaiknya Palu itu dipindahkan. Nah itu usulan pertama, kemudian berkembang sampai dengan detik ini, sehingga saya pikir kita kembali ke topik awal tadi. Tinggal ditanyakan kira-kira usulan Pak Martin itu seperti apa, tanggapan pimpinan maupun kita semua yang ada. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Terima kasih atas masukan yang luar biasa dari Bapak Laganijo. Masih ada lagi dari teman yang lain. Siapa? Felix Nasdem. Dari Nasdem, silakan Pak Felix. Baik Ibu Ketua, pemandangan tidak menarik dalam paripurna rapat-rapat di ruang utama DPRD beberapa hari belakangan ini menjadi persoalan besar yang harus kita selesaikan secara intern. Pimpinan DPR bersama dengan mitra yang kami harapkan bisa membangun komunikasi yang baik, karena hari ini kita memasuki paripurna terkait dengan harapan-harapan rakyat di tahun 2021. Untuk itu ketidakharmonisan yang terjadi di lembaga ini sesuai dengan usulan dari anggota fraksi Nasdem Pak Martin Blegu, bahwa pada hari ini kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor meminta kepada ketiga pimpinan yang ada di depan, silakan berkomunikasi, dan kami minta yang memimpin paripurna kali ini tidak dipimpin oleh Ibu Ketua, karena berturut-turut dalam paripurna di ruangan ini tidak menunjukkan sesuatu yang menarik bagi kita semua. Untuk itu, untuk menghindar itu, supaya kejadian yang semula terjadi ulang kembali dalam paripurna ini, kami minta Pak pimpinan segera diserahkan kepada wakil ketua 1 atau ketua 2. Terima kasih, saya kembalikan. Pimpinan mau bicara. Terima kasih Bapak Felix Sama, tapi sebelum semua memulai saya memberikan kesempatan. Apa yang ditanya Bapak Lagani, saya minta Bapak Water untuk menjawab. Waktu dan kesempatan. Pimpinan saya dulu, pimpinan. Saya minta dulu. Tadi disampaikan Bapak Lagani ada sebut Water. Bapak Water. Tidak. Saya minta dulu pimpinan. Ini yang saya lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Nama disebutkan supaya pimpinan tahu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Semua masukan usul saran yang disampaikan oleh teman-teman anggota DPRD dalam warna yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi semuanya bertujuan untuk kebaikan lembaga ini dan semua untuk kebaikan daerah ini. Karena itu kita tentu patut berbesar hati juga menerima apa yang disampaikan, bukan cara menyampaikan tetapi inti daripada penyampaian yang telah diberikan oleh teman-teman anggota DPRD. Yang kedua, persoalan mewakili lembaga keluar dan ke dalam itu adalah kewenangan 3 orang pimpinan. Kami anggota dalam kondisi apapun hanya memberikan usul saran tentang dinamika kepemimpinan yang ada, tetapi memutuskan untuk mewakili lembaga, siapa yang akan mewakili lembaga baik dalam tugas-tugas keluar maupun tugas-tugas ke dalam, itu adalah kewenangan ibu dan bapak berdua. Silahkan berdiskusi kalau waktunya ada. Kalau tidak, baku disik saja di situ. Usulan dari Bapak Martin Blegu tadi itu bisa kita terima atau tidak. Kalau terima, siapa yang akan pimpin hari ini? Kalau tidak terima, tentu Ibu Ketua yang akan pimpin. Yang kedua, saya masih bicara. Yang kedua, Bapak Bupati yang saya hormati dan kasihi, daerah ini ada Stop! Kau yang tidak boleh bersama Muhammad. Karena itu saya meminta minta untuk kondisi ini dijaga sedemikian rupa sehingga kita bersama membangun alur ke depan yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ini kita semua adalah pendukung dari kepemimpinan Bapak bersama Wakil Bupati selama sampai dengan tahun 2023 yang akan datang. Terima kasih waktu saya kembali. Terima kasih Bapak Ini Makan Saus. Pertama, jadi saya serahkan kepada pimpinan berdua saja. Setelah itu kita Pimpinan saya itu pimpinan. Pimpinan saya itu pimpinan saya itu
Oh, Bapak Doni, silakan. Saya proses, saya baru bisa. Sabar, Bapak Doni dulu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Doni. Bupati, semua hadirin. Jadi tolong dipahami tata tertib ya. Ini kalau tata tertib. Paripurna itu adalah paripurna haknya anggota, miliknya anggota. Itu dipahami baik-baik. Sekarang keputusan yang terjadi di ruang paripurna, ini kita baru bicara teknis ya. Oke, agendanya soal itu, tapi kita mau bicara teknis persidangan. Membahas agenda ke depan. Ingat bahwa yang punya hak paling tinggi di paripurna adalah anggota. Kami yang punya hak paling tinggi. Pimpinan bersifat kolektif-kolegial mengarahkan jalannya diskusi anggota di paripurna. Itu dipahami. Jadi kalau ibu mau serahkan di wakil ketua yang lain, kami tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, tidak voting. Itu mekanisme itu di paripurna lembaga tertinggi di DPRD kabupaten kota provinsi. Pahami itu dulu. Saya sampaikan. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Doni. Pimpinan. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mama saya bisa senyum. Ada senyum nih. Dari mana ada senyum? Mau senyum di mata terbenam memang. Baik, itu mungkin saya mau sampaikan Bapak teman saya yang terhormat Doni sudah sampaikan bahwa keputusan yang diambil dalam paripurna itu bukan keputusan pimpinan, tetapi keputusan itu ditanyakan kepada dewan paripurna 27 orang anggota DPR untuk menyetujui atau tidak, bukan diusahakan paling begitu saja. Jadi tolong supaya di sini Ibu mau serahkan pimpinan sidang hari ini kepada siapa tanya kepada forum paripurna yang terhormat ini. Kalau juga kami saya pindah lagi ke Pak dua pimpinan. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Martin Bidur, anggota dewan terhormat. Tadi kan sudah dua dari fraksi, sebelum saya kembalikan ke Bapak Wakil berdua. Dua anggota fraksi dari PDI Perjuangan sudah menyampaikan. Silakan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Water. Mungkin ada pikiran dari Bapak Water. Silakan. Nanti dia minta sendiri Bu, minta maaf. Saya ada angkat tangan. Bapak Asep silakan. Oh, tadi udah. Minta bicara. Ya, silakan Bapak Asep. Terima kasih Bu Ketua. Pak Bupati dan seluruh perangkat eksekutif, pimpinan DPRD yang saya hormati, teman-teman anggota DPRD. Yang pertama sebagai ketua fraksi Partai Golkar, suara masuk. Sebagai ketua fraksi Partai Golkar, pertama-tama bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, berterima kasih pada rakyat Kabupaten Nangor karena 6 periode ketua DPRD di kalangan Partai Golkar tidak pernah mengalami hal seperti ini. Karena itu yang pertama bersyukur pada Tuhan, yang kedua berterima kasih pada masyarakat Alor, yang ketiga berterima kasih pada pimpinan daerah yang dari periode ke periode pergantian karena selalu menjaga hubungan kemitraan. Dan oleh menjaga itulah maka kemenangan fraksi nanti banyak fraksi Partai Golkar pada bab pendahuluan sudah meminta kecerdasan kearifan untuk mengharmonisasikan hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Nanti sebentar baca dalam kemenangan fraksi. Poin ketujuh sudah dimuat untuk mengatasi persoalan hubungan keharmonisan antara kepala daerah dan DPRD. Poin ketujuh sudah meminta pimpinan untuk segera mengadakan rapat terima kasih karena Pak Bupati tidak menjawab karena itu bukan versinya Pak Bupati. Poin ketujuh dalam pemandangan umum yang perlu dibaca sudah memintakan pimpinan umum segera adakan rapat internal untuk membicarakan persoalan ini. Yang perlu kita ingat bahwa anggota DPRD apalagi untuk pimpinan, undang-undang mengatakan bertindak untuk atas nama DPRD, bertindak untuk dan atas nama DPRD maupun ke dalam maupun keluar. Oleh karena itu pembicaraan mengenakan pasti anggota DPRD dimuliakan, lembaga yang terhormat. Pembicaraan kalau tidak mengenakan anggota lembaga DPRD dihujat. Itu konsekuensi logis dari aturan itu. Bahwa setiap unsur pimpinan dalam bicara di mana saja, kalau mewakili DPRD maka berbicara untuk dan atas nama DPRD, bukan untuk dan atas nama diri
ini sendiri. 2 kali saya mengalami untuk dan atas nama DPRD Pengadilan Negeri Kalabai, satu kali untuk dan atas nama DPRD ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. 2 kali saya jalani. Karena itu kalau dalam hubungan kemitraan terjadi chaos, tidak ada keenakan, tidak ada keharmonisan, maka pimpinan dewan harus segera mengumpulkan anggota dewan untuk kita bicarakan jalan keluar bagaimana. Itu semestinya begitu. Tidak bisa kita biarkan. Karena 2 lembaga diamanatkan sebagai mitra sejajar. Kesejajaran dan kemitraan itu harus kita jaga sama dengan jaga telur ayam. Sehingga dia jangan bicara. Kalau tidak yang korban rakyat. Peribahasa di sekolah, gajah dan gajah berkelahi pelunduk mati sama. Amin. Ini persoalan. Karena itu saya ingatkan agar pimpinan segera jangan terikat dengan badan musyawarah harus menetapkan jadwal. Ini hal yang emergensi. Dianggap ini hal yang emergensi. Segera menyikapi. Pimpinan segera kumpul kita semua. Kalau itu terjadi maka apa-apa yang terjadi bisa tidak terjadi. Jadi itu sedikit komentar dari saya. Yang berikut adalah menyikapi usul saran yang ada. Ini hak anggota di paripurna. Dan hak anggota itu bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan. Dan pimpinan harus secara kolektif menentukan. Karena itu kalau mau pimpin sidang hari ini mau ditentukan skor sidang. Lalu bikin rapat pimpinan di ruang Ibu Ketua untuk menentukan menjawab harapan dari anggota yang ada. Tidak bisa bertunjuk di meja situ. Tawarkan floor. Kita skor sidang untuk 3 pimpinan mengadakan diskusi di ruang ketua. Kalau floor setuju, silakan. 3 pimpinan pergi bicara di sana untuk menyikapi pembicaraan. Tapi kalau mau petunjuk itu protes pasti ada. Itu saya tawarkan. Jadi tawarkan ke floor, skor sidang. Kita yang lain cukup 3 pimpinan pergi musyawarah untuk bagaimana menyikapi pembicaraan dari anggota-anggota yang dalam menawarkan untuk pimpinan hari ini tidak boleh dipimpin oleh ketua sebagai unsur pimpinan dewan. Saya kira ini saja penawaran dan saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Aser, anggota dewan terhormat. Ya silakan. Baik, terima kasih. Rupanya semua orang ini bisa bicara. Yang pertama, bahwa saya harus menjaga pembicaraan saya karena saya pembicaraan itu ada beberapa yang direkam dan jadi persoalan. Saya omong pendek saya. Bahwa saya Walter Latemuli dari fraksi PDI Perjuangan menegaskan sikap politik saya bahwa saya menolak ketua memberikan palu kepada wakil-wakil untuk memimpin sidang ini. Itu sikap politik saya. Dan semua harus diletakkan pada aturan dan konstitusi. Jangan kita main seenaknya di sini. Untuk itu, sikap politik saya secara pribadi dan secara partai, saya mendukung Ibu Ketua untuk melanjutkan sidang ini dipimpin oleh Ibu Ketua dan tidak boleh menyerahkan kepada wakil ketua untuk pimpin sidang ini. Karena ini menyangkut martabat DPRD juga martabat fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Bapak Walter Latemuli yang sangat luar biasa. Ya silakan Bapak ini. Pimpinan DPR fraksi partai PDIP. Kami tidak berkredit. 1 tahun yang ini kita komunikasi dengan tidak ada mas. Kita dipertontonkan dengan hal yang luar biasa di depan sini. Kami tidak mau hal ini. Maka kita tanggal 28 bulan ini kita sudah dapat. Hari ini kita sudah selesaikan sesungguhnya. Kalau tidak ada mengganggu persidangan selanjutnya dan keluar negeri, itu akan mengganggu. Kalau kita tidak selesaikan hari ini awal dari era pemilih. Kalau tidak saya dalam gubernur tanggal 28 harus bertahun. Ketua itu tetap PDIP. Kami minta kalau bersidang.
ganti ketua. Tidak, kau kan tidak. Apalagi PC. Mustahil. Secara konstitusi tidak boleh. Kami minta, kalau bisa, apakah secara konstitusi minta presiden pimpinan atau kepada itu urusan saya. Saya ingatkan tanggal 28 kita akan penetapan. Kalau tidak kita akan sanksi dan perlu. Hari ini kita memulai persidangan untuk APBD 2021 tanggal 15. 16. Berarti 12 hari lagi kita harus dapat. Untuk itu, saya tidak mau bicara atas nama pribadi ya. Untuk itu, pimpinan, saya mengharap hal ini kita selesaikan lagi supaya betul-betul kita sudah presiden berapa banyak tahun bahwa pimpinan 3 orang ini bagus tidak komunikasi pemerintah, maka di sudah kita setuju. Karena beda atau tidak, apakah kita mau seperti ini? Kita jangan bilang nama ini. Ini untuk 30 anggota DPR, bukan untuk aspirasi saja. Tidak ada. Pimpinan PDIP tetap ketua. Kita tegak. Saya minta baguskan untuk kita bicarakan untuk kepentingan ke depan. Terima kasih. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Denny. Ya, silakan. Ya, Bapak Doni. Ya, dan saya minta izin bagi juga depan supaya selesai. Daripada kita tolong. Gunakan podium. Hak tuh Bapak. Semua anggota DPR. Kita dipilih oleh masyarakat. Saya urutan ketiga di dapil 1. Kenapa? Mau apa juga? Cek. Baik, tidak boleh terganggu Pak Seton. Bapak Doni untuk Saya mau informasi, saya perhati begitu. Ini kecuali di meja pimpinan saya bisa terima. tidak, maksudnya belum persilakan Bapak ada informasi dari meja sana saja. Oh begitu? Iya. Karena ini belum buka juga. Kenapa tidak boleh di Sudah sini, buka Bung tapi Ketua? belum Ibu Ketua, kenapa tidak boleh di sini? Apa bunyi? Nanti itu pembacaan fraksi baru Bapak. Memangnya ada protap khusus untuk tidak ada anggota umum dari sini? Iya, tapi kalau mau Kecuali di usul meja saran, pimpinan ini kan tidak ada nama ini. Ibu Ketua ini apa ini? mau usul saran sementara di sana. Ibu Ketua ini apa? Tulis apa Ibu Ketua? Ini tulis apa? Sekon, ini untuk apa? Kan kita anggota Maksudnya sekarang Bapak di sana dulu. Sudah, saya mau dari sini Ibu Ketua, diizinkan tidak? Tidak diizinkan. Terus kenapa tidak diizinkan dari sini? Ya sekarang masih usul saran Saya mau dari sini Ibu Ketua, kenapa tidak diizinkan seorang dari sini? Setelah itu dua pimpinan. Sudah, kenapa Ibu Ketua tidak pakai saya ini anggota DPR juga satu hak, pakai kecuali itu salah. Tapi di sini dalam ruang ini saya yang pimpinan Ya, kami juga punya hak menentukan. DPR. Teman-teman, saya pakai ini kok jangan. Setuju. Hanya begitu. Begitu. Jadi tolong Bapak itu Ibu DPR. hanya teman-teman, saya bisa pakai tempat atau tidak. Yang pimpinan DPR di sini saya. Ibu kan yang Dalam punya ruang anggota, sidang saya. Ibu memandu saja. Yang punya Ya, anggota, memandu, saya Bapak boleh pakai turun atau tidak di dulu. sini, Ibu Ketua. Turun dulu. Ibu bukannya anggota. Ini di ruang sidang Bapak ini anggota Dewan yang terhormat. Ya, Jadi sama. mekanisme. Makanya. Yang aturannya Bapak turun dulu. Bapak boleh Ibu Ketua, menyampaikan dari Ibu situ. Ketua bilang anggota yang terhormat tidak pakai di tempat. Bisa, tapi Bapak turun dulu sebentar. Belum pemenangan umum fraksi. Maksudnya, iya tidak saya informasi dari sini. Belum pemenangan umum fraksi. Pemenangan umum fraksi baru Bapak boleh naik, dipersilakan. Ibu tanyakan kepada forum. Tidak bisa, ini sekarang Bapak turun dulu belum persilakan. Oh begitu ya? Ya, nanti setelah ini Iya, saya jadi bilang. dua pimpinan. Coba Ibu Ketua kasih alasan yang logis, masuk akal supaya turun dari sini. Iya. Kenapa saya tidak di sini? Belum ada izin. Izin makanya saya bilang, kenapa tidak bisa izin di sini? Karena sekarang belum waktunya untuk Bapak naik, dipersilakan untuk membaca pandangan Oh umum ini baru fraksi. menambah informasi, Ibu Ketua bukan informasi yang harus diberikan. Informasi dari meja. Dari sini kita Tidak bisa. Iya, silakan. Oke, hormat pimpinan, saya turun kembali omong dari sini, selesai ya. Saya mungkin langsung saja pimpinan. Sebenarnya saya tidak bicara karena saya malu sekali. Silakan Bapak Mulyan. Bapak mau lanjut. Sebenarnya apa yang bisa Ibu Ketua, mana saya bicara, Ibu Ketua. Saya tadi mau bicara, bukannya terisi, Ibu Ketua. Di dalam mau bicara tidak boleh diterisi. Sama Bapak, Ibu Bapak Ketua, punya hari waktu. ini saya punya tempat saja, kan? Iya, Ibu silakan Ketua. Bapak dulu. Bapak punya itu. Saya tadi mau bicara, bukan tadi mau bicara tidak boleh diterisi, Ibu Ketua. Ini tidak saja perlu di persidangan. Tadi kan saya Sebentar. Teman-teman tuh saling masih saya berbeda. punya hak. Saya kan turun datang sini menghormati Ibu Ketua punya permintaan, terus izin. Persidangan saya. Jangan kesempatan. Sebentar, Bapak Doni. Bapak pul dulu Bapak Doni lagi. Saya tidak. Silakan.
dan janji jabatan saya berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu supaya kita semua ketahui, kecuali pimpinan DPR ini meninggal dunia, mengundurkan diri, atau ada 3 poin yang Bapak semua sudah ketahui. Jadi kita menurut saya sebagai pimpinan DPR pemenang pemilu. Jadi saya beri kesempatan, saya beri kesempatan kepada Bapak Doni untuk bicara. Bapak Doni. Iya. Sama Ibu Ketua, kita tuh pemilu, itu bukan pemilu ketua dan pemilu anggota. Itu paham dulu, kita harus sebelum. Oke, semangat. Ya, bagus Pak. Pemilu dari anggota DPR bukan pemilu pimpinan dan pimpinan komisi, tidak ada. Jadi jangan ngomong sembarang lagi bersumpah. Kita ngomong betul atau itu dengan pimpinan DPR bukan. Yang hukum 5 tahun ke atas, oke, beri sebentar, saya langsung jawab. Informasi. Jadi saya mewakili 17 anggota DPRD hari ini menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pimpinan 17 tanda tangan materi. Saya tidak sama-sama, ini sama pegang. Ada 17 orang tanda tangan materi di sini menginginkan untuk demi keharmonisan kelangsungan pemerintahan daerah, karena tidak harusnya ketua DPR salah satu unsur pimpinan dan bupati sebagai kepala daerah membuat masyarakat akan dirugikan yang akan terdampak secara tidak langsung terhadap pembahasan RKA masing-masing kalau terjadi di tiap komisi atau di kamar. Sehingga kami 17 orang sudah bersepakat bertanya sebagai 17 orang dari berbagai fraksi untuk meminta, kita tidak dikasih ibu, jangan takut, kita punya mosi, ini bukan kasih turun ibu. Ibu jangan takut seperti ibu itu. Kami punya mosi untuk kelancaran tadi, kita minta palu mosi ini, palu dikasih ke pimpinan yang berat. Itu mosi 17 orang tanda tangan materi. Terima kasih kepada. Terima kasih untuk Bapak Doni yang Pimpinan, saya pimpinan. silakan. Mohon izin bicara pimpinan sekali. Pimpinan, Bapak Maxim, silakan. Pak Pimpinan, Pak Mul. Bapak Mul, Ya. silakan. Nanti habis baru Pak Mul. Ya, jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan ini merupakan dinamika. Jadi saya berharap pimpinan juga melihat apa yang diusulkan oleh Bapak Asep. Karena saya melihat bahwa ini adalah persoalan internal lembaga. Tetapi di sini Bupati juga ada duduk seperti bingung-bingung begitu dengan kita punya keramaian-keramaian yang ada ini, sehingga kalau boleh diusulkan Bapak Asep itu kita skor dulu persoalan internal ini, kita selesaikan secara internal, baru kita bisa menjadwalkan ulang untuk bersama dengan pemerintah. Demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih untuk masukan dari Bapak Mul, anggota yang terhormat. Saya rasa sabar dulu, kita dengar 2 pimpinan punya masukan dulu. Apa yang disampaikan Bapak Asep? Kita dengar dulu baru. Ini kita punya hak, kita betul tidak boleh ini. Ini betul, Dua apa? ini berapa? 17 orang. Bukan rapat pimpinan DPR. Dan ada paripurna, lupa. Apa? Tidak ada. Dia bicara. Dia bicara. Tidak sulit. Kita punya hak, bukan lu. Kita punya rapat pimpinan paripurna, bukan punya DPR. Lu megang di mana? Tidak bisa. Katakan kepada paripurna. Tidak bisa. Siapa yang bilang? Mengerti negara kita kota dari mana? Mekanisme persidangan, mengerti mekanisme persidangan. Tanyakan kepada forum paripurna, bukan pimpinan kita. Tidak ada istilah begitu. Forum paripurna. Tidak ada. Baik, tidak ada yang pakai begitu. Tidak ada yang begitu. Tidak ada. Tanyakan kepada forum paripurna, mengerti mekanisme persidangan. Ini paripurna, ini bukan rapat pimpinan. Ini bukan rapat pimpinan. Ini bukan rapat pimpinan. Ini paripurna. Ini paripurna. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Voting. Ini paripurna, bukan rapat pimpinan. Kalau pimpinan saya jelaskan, tidak ada. Bukan. Kalau paripurna kok tidak bisa, ini bukan rapat pimpinan. Bukan rapat pimpinan, tapi di 2 pimpinan seperti biasanya disampaikan.
Tidak ada. Siapa nggak ada skor? Tidak ada. Kamu duduk Tidak. ngomong saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada itu kita voting. Kita voting. Pak Boli ini jadi belajar observasi. Sudah ada kamu bilang apa? Kita sudah masuk Pak Boli ini DPR kok. Tidak ada. Pak Boli ini juga jadi pimpinan, kita punya pimpinan. Tidak ada. Bukan orang yang masih jadi berapa? Apa Pak Boli? Tidak ada. Kami yang siap sebagai besar yang tidak minta. Kecil saya besar. Pak Azhar punya pembicaraan tadi tidak ditularkan kepada kan. Kapan yang tahu? Forum. Pada cuma itu baru pimpinan. Tanya. Tidak ada. Fraksi Nasdem kita buat. Forum sudah itu tidak jangan kurang toleransi. Kalau kespidah kita, tidak usah. Kalau kespidah, Tidak ada. kita ada pindah bangsa. Pak Bupati jangan duduk dalam Pak Bupati. Kami mau selesaikan kami diamkan. Mau jalan selesaikan dulu. Saya bikin dulu. Tidak ada. Tidak ada. Berhenti. Ini yang kamu bilang kamu orang pintar, ini saya mau lihat kamu pintar ini. Berhenti sudah. Ini daerah bikin kacau saja. Kamu bilang kamu pintar, saya mau lihat. Saya 43 tahun kerja, kamu mengerti tidak? Hal-hal kecil tidak bisa saya selesaikan, saya punya ruangan sana, kamu datang di sini putar balik. Bilang itu persoalan internal ke bupati selesaikan. Saya pembina politik, tahu tidak? Berhenti sudah itu. Sekarang baru kita lihat coba. Kamu bilang hebat jadi bikin kusarian. Bila pertama di Mabes mana pergi sudah. Apa itu cara-cara kerja boros gitu? Stop sudah. Saya ingin data mari kita selesaikan. Pak Bupati, siapa yang bilang Jangan biar nanti saya punya data lengkap sekali. Kami DPR ini kalau pergi laporan sepeda motor pakai lembaga ini bukan perorangan. Pak Bupati tidak bisa begitu. Kami laporan pakai lembaga bukan perorangan. Itu orang-orang gila saja yang kerja begitu. Jangan stop. Tidak stop. Tidak stop. Siapa mau stop? Kami tidak mengakui stop. Ada itu perempuan tidak ada stop. Pimpinan DPR. Saya mau persoalan selesaikan di sini. Tidak ada. Bos, masuk ke situ. Saya mohon untuk ketua-ketua fraksi tolong hadir di ruang komisi. Ketua-ketua fraksi. Izin sholat ibu. Iya ya, silakan sholat. Yang mau sholat silakan. Tiga pimpinan bersama ketua fraksi untuk hadir di ruang komisi. Tidak ada foto. Tahu ini kalau pimpinan keparipurna, makanya saya bilang tadi. Begitu, mari kita voting. Kita harus tahu mekanisme persidangan. Mana paripurna, mana rapat pimpinan harus tahu. Palu lagi di mana ini? Kalau rapat pimpinan tanya kiri kanan kamu tidak sama soal terbanyak pimpinan 3 ya oke. Ini paripurna bu, gitu ya. Paripurna DPR. Ibu bertanya satu beban sama saya. Ibu bertanya orang itu sudah skor. Cuma pindahkan palu, itu tetap di depan. Kita sudah turun juga. Ketua DPR masih ada duduk masuk sana. Bupati siapa skor di sini? Kalau makanya saya bilang Kita lihat. teman-teman yang kiri, Pak Bupati izin, teman-teman, Pak Bol, Pak Marte. Tampil hebat dari kamu gabung ke saya. Pimpin sudah, ibu ketua dia halangan Bahaya itu. itu. Ini bukan masalah-masalah pribadi, Masalah kelembagaan. masalah kelembagaan kok. Kamu bilang kamu bikin kesalahan. Kamu ini belajar. Jangan berpikir pintar yuk. Bikin rusak ini daerah saja. Siapa yang teromong saya nama bupati? Kau yang sanggup tahu apa dengan saya? Memangnya saya buat masalah? Secara pribadi tidak akan saya kasih maaf itu. Di militer itu pengkhianat dibunuh, musuh dipelihara, titik. Ini pengkhianat. Ini lembaga bagaimana orang ngomong kamu apa? Scan. Bagaimana kasih naik di YouTube? Kasih naik di mana? Facebook. Memang bupati itu YouTube. Pambuk bupati itu di YouTube itu. Dia apa lembaga ini mulai direkam kiri kanan. Saya 23 tahun sama-sama di dewan ini. 23 tahun. Berapa masa itu? 5 masa. Ya,
Tanya itu semua orang di Alor ini. Tidak ada masalah model begini. Ini paling baik dan paling buruk. Amin. Dalam catatan sejarah lembaga ini. Tidak akan saya kasih maaf. Tidak akan saya tidak akan kasih maaf. Kasih ke kamu disuruh. Makanya kalau salah bilang salah. Kamu bilang hebat, kamu bikin kau saya lihat. Kamu bikin kau saya lihat. Saya 43 tahun kerja. Berapa masa dia bupati? Berapa masa bikin dewan? Jangan bikin model-model begitu. Tidak mungkin akan saya bikin rusak ini daerah. Bunuh sama saya. Kalau saya bikin rusak ini daerah, bunuh sama saya. Saya tiang gantungan sekalipun saya naik. Turun dalam desa saya turun hanya karena untuk kepentingan daerah ini. Martabat kehormatan daerah ini. Dedek. Kalau saya korupsi ya lapor. Kerja model begini kok kamu kerja seperti kampanye. Omong banyak lagi pusat ya. Lembaga memang model-model begini. Sekarang kamu lihat baru kamu lihat hebat dari besi sudah. Bikin kok aku kasih masuk bikin rusakin daerah ini. Kamu bikin kok bisa lihat. Kami dengan sendirinya kami keluar dulu. Eksekutif kami pemerintah pulang. Setelah diikuti sama dengan apa yang tadi Pak Asri bilang itu kamu buat aksur, panggil kami datang. Kapan tengah malam hampirnya kami datang titik. Saya tidak suka urusin barang. Amin. Ya, kami pulang semua. Tidak boleh pegang tangan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti ini masalah internal, tapi saya harus bersuara. Karena tadi ada yang omong bilang bupati harus. Saya apa yang belum baik? Bapak duduk dulu. Itu apa lagi? Dan kalau ini tidak bahas, saya kasih kalau perbu, titik selesai. Amin. Habis itu, tidak ada lagi yang namanya pokok di dalam ini anggaran. Saya hapus semua itu. Titik. Setuju. Sudah 5 tahun saya kasih manja ini daerah ini. Kenapa cuma hapus ini? Kalau kamu akan lihat nanti saya punya bajingan. Saya kata Dan saya pulang. Ada lagi ke anggota DPR yang mulai ancam itu PPK di kesehatan. Saya suruh OTT tangkap lapor itu. Dan ada 2021 bukan kamu urusan. Pemerintah urusan. Titik. Kasih naik itu, berita itu. Siap. Kamu lihat nanti, kamu pulang. Jadi, terima kasih. Internal selesai kamu panggilkan saya. Ya. Kita akan kandung Bapak. Ya, hampir selesai kami datang. Pulang semua sudah. Tidak boleh pegang tangan tadi. Pak Bupati mohon sebentar kalau ini bisa datang lagi. Ya, nanti saya pun nomor HP ada di Terima kasih, Pak. Kamu cari makan saja kamu. Percaya. Yang paling terakhir adalah ketika ada rapat banggar dengan TAPD mau finalisasi soal kesepakatan DPR dan pemerintah daerah soal KUA PPS. Ketua DPR ada di sini, tapi tidak pimpin rapat banggar, tapi dia ada di ruangan dan pakai mobil dinas, dia dari mendampingi orang lapor bupati di Polres. Pada sementara itu pembicaraan final kesepakatan antara DPR dan pemerintah membahas soal KUA PPS. Karena kalau setelah KUA PPS ngapain kita mau RKA? Karena RKA turunnya dari PPS turun dari KUA turun dari PJMD. Begitu. Paham aturan aturan baru omong. Satu itu, dua. Itu paling utama. Itu Yang paling lain utama. dari persoalan lalu, lapor anggota DPR di polisi, lapor pada saya, hadiri Hamid yang sampai sekarang akhirnya hukum itu terlepas hilang. Dia apa? Kan semua begitu. Paling klimaksnya adalah itu. Iya. Dan sekarang semua anggaran di DPR terganggu, segala macam terganggu dengan kondisi daerah. Makanya mosi itu minta supaya palunya kasih di pimpinan yang Kasih lain. di pimpinan yang Sekarang lain. pimpinan DPR kolektif kolegial, Pak. Kita bukan kasih berhenti dia. Kita bukan paham. bermaksud kasih berhenti dia. Kita semua paham Ketua. aturan. Tadi pun cara kepemimpinan pimpinan DPR ada. Begitu. Dan itu kewenangan, kalaupun ganti kewenangan partai, internal kita campur dalam situ. Tidak ada urusan internal kita bahas di emosi. Jadi sah 17 orang kan? 17 sah, materi 6.000 saya pegang satu dan tidak dibagikan, hanya gitu. Di keterangan pers boleh begitu. Siap. Kami ikhlas semua 17 berinisiatif karena berpikir sekian banyak orang. Begitu, Sampai Pak. Palu pindah baru sidang. Palu pindah baru Palu pindah kita lanjut. Kalau tidak ya buat perbu udah semua nol dan pokoknya mau tarik saja. Saya DPR beliau mau tarik Pak Bupati. Karena kita harus paham Pak Demas. Siap. Yang punya uang punya daerah itu punya program itu daerah bupati. Kan begitu. Kita punya tugas mengawasi. Masalah hal sepele. Maka kenapa kita marah sekali selain dia tidak pimpin banggar? Kan mekanisme penanganan masalah di DPR itu kan ada komisi-komisi. Betul. Pimpinan mekanismenya menerima. Yang berkaitan komisi persekutuan silakan disebut komisi. Tapi kenapa hari itu pimpinan langsung inisiatif lapor sendiri? Nah silakan ambil alih tugas komisi 1 sudah kalau gitu. Masalah hukum kan saya yang ngurus. Selama ini ada demonstrasi saya yang ngurus kok. Ada masalah tanah saya yang ngurus. Terus tiba-tiba ini orang datang bilang karena bupati dia bertukar di bupati itu langsung dia ngurus. Siap. Oh tidak bisa. Oke? Boleh Mas. Siap. Ya, nama-nama mosi tidak percaya Palu pada pindah, Pak pindah Palu. Pak Padi Sumanto DPR. ada di Padabang kedua. Terus Pak Simeon F. Hana 3. Pak Martin Blego 4. Terus Pak Alexander 5. Pak Abdul Ergani Jow 6. Terus Pak Saifullah dan Muhammad 7. Pak Ibrahim Nambira 8.
Alasan semua pada 9, Pak Doni MUI 10, Pak Lukas Renat Atabui 11, Pak Dr. Yohanes Skala Penangga 12, Pak Kornes Rata 13, Pak Yosok Olang 14, Pak Iskandar Babi Kofola 15. Terus Bapak Haji Likru 16. Dan yang terakhir Pak Enes D. Mukoni. Tanda tangan materi. Bapak bisa lihat salah satu sampelnya saja. Ini. Siap. Ini kopiannya Bapak bisa lihat. Ada bermateri toh? Oke. Resmi sampai terakhir. Siap. 17 toh? Ya, oke. Ada bermateri. Terima kasih ya. Jadi karena itu sudah setengah ditambah 1, berarti harus Sudah bisa tambah 2 kan? ya setengah tambah 2. Kalau Berarti mau voting makanya mekanisme voting dipakai. Kan kalau musyawarah mufakat tidak ada ya voting toh. Itu mekanisme. Dan ingat bahwa ini rapat paripurna bukan rapat pimpinan DPR. Di DPR jenis rapat tuh ada paripurna, pimpinan DPR, rapat badan kelengkapan. Begitu. Itu ditatip. Betul. Nah, ngapain lu matanya 2 pimpinan kalau ini bukan rapat pimpinan. Ini rapat paripurna. Dan kita juga tidak suruh dia pindah, dia tetap di situ tapi yang pimpin supaya harmonis karena dia lagi sama bupatinya belum komunikasi baik. Selama belum komunikasi baik ya biarlah wakil ketua 1 itu yang pimpin. Setelah komunikasinya cair baru lu kasih kembali kan begitu aja. Kita bukan suruh berhenti. Kan seperti saja toh. Oke. Begitu. Makasih pada Mas ya. siap. Sebentar. Ya. Tadi Kak Kemara tuh soal apa poinnya? Yang terakhir itu kan anggota DPR Pak Asir usul untuk skor. Saya tidak mau. Sekalipun ditetapkan pada tadi di persetujuan, harus minta persetujuan semua anggota DPR supaya skor. Skor agenda apa? Saya mau tuh penyerahan Palo itu di ruang paripurna. Begitu disaksikan oleh bupati, diberikan kepada wakil 1 atau 2 untuk melanjutkan persidangan. Oke. Fraksi Nasdem juga semua tanda tangan mosi tidak mosi tidak percaya untuk Palu Ibu Ketua dipindahkan ke salah satu wakil. Itu alasannya apa, Kak? Mitra. Komunikasi Pemerintahan. Pemerintah dengan DPR tidak jalan. Kan urusan Tidak harmonis, komunikasi gitu ya? urusan komunikasi mitra kan urusan pimpinan lembaga, bukan urusan kita. semua satu fraksi Nasdem menilai itu ada ketidakharmonisan. Akan berdampak kepada penyelenggara pemerintah. Kita tahu jelas setiap persidangan kita tahu. Apakah itu nanti akan menghambat sidang-sidang pembahasan? Sudah pasti akan menghambat. Karena itu diminta pindah Palu. Minta pindah untuk demi Kabupaten Alor, demi rakyat. Tidak boleh. Untuk kepentingan masing-masing kan urusan. Tapi urusan lembaga yang ada, urusan DPR, urusan pemerintah yang ada tidak boleh masuk. Itu kan urusan. Bukan urusan ini. Jangan kasih masuk kepentingan dalam sini. Karena batas pembahasan ini kan sampai tanggal 28. 28. Kalau tidak salah 28 harus penetapan. Harus penetapan di provinsi ya? Atau di sini? Penetapan di sini. Di sini. Kalau tidak salah. Kalau terlambat? Kalau terlambat Perbu. Perbu itu kan mengakibatkan seluruh perencanaan pada 2021 kan terganggu. Kita kan pakai APBD sebelumnya. Dan juga kita akan potong dana transferan. Ada sanksi dari pemerintah pusat ya? Apakah perencanaan yang sudah dimuat dalam RPJMD harus masuk pada 2021 terganggu gara ini mana? Kami tidak mau. Masyarakat yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan. Seru tadi antara dinamika di DPR ruang sidang ya. Tidak harmonis. Berkeinginan PKS dan teman-teman yang 17 itu agar keharmonisan itu kembali baik. Gitu. Jadi kami 17 ikut sama-sama PKS sama-sama menandatangani itu tujuannya itu bagaimana penetangan pindah Palu kepada pindah Palu bukan menurunkan kepada salah satu wakil ketua hanya memindahkan Palu itu kepada salah satu ketua untuk memimpin sidang agar jalan sidangnya lancar. Karena hubungan antara ibu ketua dengan bupati ini kurang harmonis begitu dinilai. Ya, jadi kita juga harapkan kepada Palu itu dipindahkan kepada ketua salah satu ketua dan satu PR bagi salah satu ketua ada bagaimana memfasilitasi memediasi agar hubungannya jadi baik kembali. Ya, karena ini dampaknya merugikan masyarakat juga kepada dewan ini juga masyarakat. Apakah ini akan mempengaruhi sidang-sidang berjalan nanti khususnya penetapan RAPBD 2021 yang nanti tanggal 8 akan mempengaruhi sidang-sidang ke depan dan itu kan apa yang diperintahkan gubernur tanggal sekian harus selesai penetapan bisa molor dan itu dampaknya pada daerah ini. Ya bisa jadi sanksi pemerintah pusat untuk penarikan kepadanya karena potongan dau. Ya potongan dan karena tidak tepat tanggal bisa selesai. Jadi kita harapkan supaya lancar dan tanggal 8 ditetapkan maka Palu persidangan serahkanlah kepada salah satu ketua. Selagi Palu belum diserahkan PKS tetap
tidak menginginkan untuk Kami menginginkan dan teman-teman lain yang 17 menandatangani pernyataan untuk musi itu agar Palu itu diserahkan kepada salah satu. Oke. Oke, Pak Haji, terima Ya, kasih. terima kasih. Pak Ernest Mokoni, PKB. Ini bagaimana soal kisru tadi ini? Sebenarnya apa yang disampaikan PKB tadi antara kisru pemerintah dan pimpinan DPR tadi? Jadi soal kisru tadi bagi saya yang tadi saya sampaikan bahwa alur ini 1958 itu sudah terbentuk menjadi satu kabupaten. Kita salah satu kabupaten yang sangat tertua. Harkat, martabat, wibawa daerah ini ada pada kedua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu kami tidak mau ketidakharmonisan antara bupati dan ketua DPR ini berkepanjangan. Begitu. Kami butuh ada keharmonisan antara bupati dan ketua DPR Sebagai mitra ya? sebagai mitra kerja dan tidak berdampak buruk kepada masyarakat Alor. Sehingga yang tadi saya sampaikan itu adalah kami ingin agar perlu ada keharmonisan dari kedua lembaga dan juga hidup baik-baik. Yang lebih utama adalah bagaimana kita saling bersatu untuk mengurus masyarakat Kabupaten Alor. Dari saya seperti itu. Karena kalau misalkan kisru ini berkelanjutan, apakah akan menghambat sidang-sidang? Iya, karena kalau kisru ini berkepanjangan, tentu masyarakat yang korban. Karena sesuai edaran gubernur itu batas tanggal 28 November itu batas akhir keputusan atau pengesahan dan penetapan RAPBD 2021. Sehingga harus cepat selesai begitu, sehingga masyarakat tidak korban. Gitu. Itu mau kita begitu. Toh kita semua ada hidup di Alor sama-sama kok. Jadi kami tidak mendukung baik bupati ataupun ketua DPR, kami posisi netral. Intinya ada keharmonisan saja begitu antara kedua pimpinan ini. Kakak yakin kisru ini bisa secepatnya berakhir? Bisa, sebentar kita akan bicara semua anggota di ruang paripurna, tentu seluruh persoalan ini akan berjalan baik. Siap, makasih Pak Ernest dari PKB. Dari PKB.